Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak terasa kita sudah masuk pertemuan keempat atau minggu kedua. Ya, berhubung IPS 3 ya. Ya, IPS 3 itu adalah kelas yang paling cepat materi yang saya bawakan. Jadi kalian adalah kelas yang pertama masuk ke pertemuan keempat. Ya, jadi kalau misalnya nanti ketemu teman-temannya berbicara tentang bahasa Indonesia dari kelas lain, ya kalau beda dengan kamu ya wajar. Karena mereka pernah kita libur 2 hari Sabtu terus liburan Idul Adha, jadi otomatis mereka tidak belajar di sini. Kalau kelasmu tidak pernah dapat bahasa Indonesia pas libur, jadi makanya materinya cepat. Nah, sekarang untuk hari ini, sebelum saya mulai dengan materi yang baru, tetap seperti biasa saya akan mengulangi materi yang telah lewat. Materi yang telah lewat itu adalah tentang pernyataan umum, kalimat deskripsi dengan kalimat manfaat. Deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Nah, di pernyataan umum, salah satu cara untuk menentukan pernyataan umum apabila dalam kalimat tersebut terdapat kalimat definisi. Nah, saya cuma membahas sekilas pada pertemuan yang lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya secara lebih detail. Oke. Saya carikan dulu bahannya itu saya sudah siapkan. Jadi hari ini kita tidak lama kok, cuma membahas 2 kalimat itu. Oke. Nah, atau kita ke buku dulu ya. Saya ke buku dulu. Kita ke buku dulu. Seperti yang sebelum-sebelumnya, kita ke buku paket. Oke, teruskan. Nah, jadi seperti biasa saya akan membuka buku paket. Materi terakhir kita kemarin itu gagasan pokok. Setelah gagasan pokok itu kita ke pernyataan umum. Ya. Oke, ini sudah. Ringkasan juga, menyimpulkan juga sudah. Nah, ini melengkapi. Nah, untuk melengkapi itu ini mengenal suku Baduy. Oke, ini juga sudah. Nah, ini yang terakhir saya bahas pada pertemuan yang lalu. Pernyataan umum biasanya disajikan dalam kalimat definisi. Kalimat definisi seringkali menggunakan konjungsi adalah, ialah, yakni, merupakan, ya. Nah, untuk spesifiknya saya akan membahas seperti apa sih sebenarnya kalimat definisi itu. Ya. Jadi kalian nanti untuk membuat sebuah laporan harus belajar membuat kalimat definisi, ya. Nah, sedangkan ya pengklasifikasian sebuah objek dalam wacana itu nanti bisa masuk dalam deskripsi manfaat atau deskripsi bagian. Oke. Ini kutipan-kutipan semua. Kalian harus pintar-pintar mana yang bagiannya, mana manfaatnya, mana kalimat definisinya. Ini bisa dibaca di buku, ya. Oke, kita stop di sini. Saya ke materi. Nah, teruskan.
Bisa dilihat. Jadi kalimat definisi ya, adalah kalimat yang menyatakan makna, keterangan, atau ciri utama dari, bisa dari orang, bisa dari benda, bisa dari proses, bisa aktivitas. Contohnya kalau orang, ya misalnya Alia Fadila Suwardi adalah siswa SMA Negeri 2 Sidrap. Ya, siswa SMA Negeri 2 Sidrap mempunyai lesung pipi di sebelah kiri. Nah, itu contoh kalimat definisi. Nah, kalau dia orang, kalau benda, ya misalnya Naya punya kalung, bendanya kalung. Emas yang berada di leher Naya adalah emas pemberian kedua orang tuanya pada saat ulang tahun yang mempunyai berat 10 gram misalnya. Itu kalau benda. Nah, sekarang proses. Nah, misalnya proses terjadinya hujan. Ada yang bisa mendefinisikan hujan? Jadi hujan adalah air yang jatuh dari langit yang bersumber dari penguapan, ya, bisa penguapan dari danau, dari laut, atau dari sumber mata air yang lain. Nah, kemudian aktivitas. Ya, misalnya kamu sukanya berenang, seperti saya sukanya berenang. Berenang adalah kegiatan yang dilakukan di air. Ya, berenang adalah kegiatan yang dilakukan di air. Kalau bukan dilakukan di air, maka bisa. Adakah orang berenang bukannya di air? Ya. Jadi itu contoh kalimat definisi. Kalau berenang bukan di air, ya mungkin biasa orang gila. Oke. Nah, ini contoh-contoh lain dari lidah buaya merupakan, jadi kalimat definisi ini biasanya ditandai dengan keberadaan kata konjungsi adalah, merupakan, yaitu, yakni, dan ialah. Ini contoh-contohnya yang terakhir kita bahas di buku. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Sekarang kalimat deskripsi. Ya. Jadi nanti kalau kalian bikin laporan, seandainya tidak BDR, itu kita harusnya study tour. Ya. Ini untuk membuat laporan hasil observasi. Ya, mungkin kita study tournya di Kincir Angin mungkin. Dan dekat-dekat saja, Kincir Angin Pak Berestor. Kemudian kalian buat laporan hasil observasinya. Kegiatan apa yang kamu lakukan? Apakah bisa muncul kalimat deskripsi kalau kamu berkunjung di sana? Ya, Kincir Angin adalah apa deskripsinya? Kalau kalimat definisinya tadi itu kincir angin adalah ya berdasarkan apa yang kamu lihat di sana. Ya, pasti bermacam-macam pendapatnya orang. Mungkin ada yang berpendapat kincir angin adalah ya, benda yang sangat tinggi. Nah, itu betul juga. Ada mungkin juga kincir angin adalah sebuah benda yang berputar berdasarkan
jumlah angin yang berada pada lokasi kincir itu. Ya, mungkin juga ada yang ya biasanya membuat definisi itu ya tergantung apa yang kita lihat, apa yang ditangkap oleh panca indera. Nah, sekarang deskripsi. Ya, dalam membuat laporan, ya, jadi kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan suatu benda atau objek sesuai yang ditangkap oleh panca indera. Selain itu, kalimat ini juga berupa pemaparan, penggambaran secara jelas dan terperinci. Dalam laporan hasil observasi, kalimat ini banyak terdapat pada deskripsi bagian. Nah, kalau definisi tadi jelas menggunakan ini, ya, kondisi. Sedangkan kalau bagian, ya biasanya menggunakan kata terdiri dari, jumlahnya sekian. Nah, di sini, jadi itu deskripsi bagiannya, ya dibagi-bagi, ya, menggunakan kata terdiri dari, jumlahnya sekian, ada beberapa. Nah, sedangkan deskripsi manfaat ini gampang sekali. Ya, manfaat objek yang diobservasi. Kalau misalnya tadi berkunjung ke kincir angin, apa manfaatnya kincir angin? Ya, menghasilkan arus listrik. Kalau deskripsi bagiannya, kincir angin yang berada di Kabupaten Sidendel Tapang terdiri dari ya baling-baling, tiang. Mungkin yang pernah berkunjung di sana, ke sana ada 2 tangganya, terdiri dari tangga, ya baling-baling, ada juga boxnya. Jadi untuk membuat sebuah laporan observasi, ya biasanya kita harus berkunjung ke lokasi yang ingin dibuatkan laporan. Nah, contoh lagi. Ya, kalau ini contoh deskripsi bagian. Daun lidah buaya berwarna hijau yang berbentuk memanjang dengan bagian paling dalam. Kulitnya bertekstur keras bagian-bagiannya. Nah, deskripsi manfaat. Pada pertemuan yang lalu saya sudah singgung juga ini. Ya, manfaatnya. Jadi kapan kamu melakukan observasi, apa yang kamu lihat di situ, ya tuliskan atau masukkan kalimat apa fungsinya benda tersebut, apa fungsi yang kamu lihat. Ya, ini. Jadi nanti mungkin ini kan belum ada tugas, saya belum kasih tugas dulu, nanti sekalian saja. Karena kalau dikasih sekarang banyak yang mengeluh. Jadi ya nggak usah WA saya lagi, Pak ada bikin tugas. Berarti tidak ikut perbincangan WA atau Zoom. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh, sudah banyak sekali yang hadir, sudah 27 peserta ya. Jadi nanti untuk melihat penampilannya kembali saya share di YouTube. Ya, untuk hari ini inilah kelas paling banyak yang hadir untuk hari ini. Jadi alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Nah, saya kasih kesempatan 2 menit untuk screenshot. Silakan nyalakan videonya. Tapi. Silakan nyalakan videonya, kemudian screenshot seperti biasa. Nggak usah malu-malu. Oke. 1 menit lagi. Jadi seperti biasa, setiap pertemuan saya akan share video. Share videonya nanti di Classroom
dengan di WhatsApp. Kamu sukanya yang mana? Saya Pak sukanya di Classroom karena saya pakai komputer, tinggal download. Oh saya Pak pakainya WA, sukanya di WA karena tinggi di memorinya HP ku. Ya terserah. Yang penting itu dikumpulkan semuanya menjadi satu karena untuk ulangan hariannya nanti saya ambil di situ. Rata-rata saya ambil di situ semua dari video-video yang beredar. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Jadi saya beri kesimpulan. Jadi untuk hari ini kita mempelajari 2 materi, yaitu kalimat definisi dengan kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi ada 2, ada deskripsi bagian, ada deskripsi manfaat. Kalau manfaat itu ya manfaatnya, fungsinya. Kalau bagian ya bagian-bagian dari benda atau objek atau dari yang kita lihat, bagian-bagiannya. Sedangkan definisinya ya menjelaskan objek yang kita lihat. Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya harap kalian bisa absen tepat waktu di Classroom. Ya. Saya beritahukan lagi, jangan absennya rahasia atau pribadi. Tapi kalau memang harus pribadi dalam menyerahkan, boleh. Ya. Jadi kalau sudah pribadi atau rahasia, tidak usah lagi absen yang umum. Tapi nanti ke depannya saya tidak menggunakan absen yang seperti itu lagi. Nanti ada link khusus. Jadi tidak bisa sembarang orang karena ada semua nama di situ, tinggal pilih namanya, kelasnya. Seperti itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau misalnya ada kendala yang dihadapi pada saat belajar bahasa Indonesia, tolong dijapri saya, dikabari Pak kendala saya tidak bisa masuk Zoom habis kuota aku. Itu Zoom bukan kewajiban. Ya, cuma saya pakai untuk menjelaskan, kemudian saya simpan filenya di YouTube. Ya, kapan-kapan kamu ada waktu, ada kuota, ada dapat wifi gratis ke Warkop, kalian bisa melihat semua rekamannya. Tinggal simpan saja linknya semua, mulai pertemuan 1 sampai 4. Oke, kalau sudah tidak ada, jadi saya tidak banyak-banyak materi, cukup 2 sampai 4 saja atau 3, nanti kamu bingung kalau terlalu banyak. Nah, sama kalau kita belajar di sekolah. Oke, karena tidak ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Oke. Sudah. Oke.